Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Angga Juan Saputra. Semoga kabar lu semua, brother and sister fillah, selalu Allah jagain dalam keistiqomahan, menjadi belajar untuk menjadi pemuda yang meski tidak dikenal di bumi tapi viral di langit insya Allah. Kali ini gua nggak mau bahas apapun, karena lumayan abis dikasih teguran nih sama Allah. Kemarin seharian gue gak enak badan, semalaman gue gak tidur karena muntah-muntah, migrain gue kambuh. Dan itu disebabkan karena terlalu bersemangat main bulu tangkis gue sampai 4 set. Jadi memang keren ya, kalau itu hobinya lo, gak kenal kata lelah. Jadi gue gak heran sekarang ada orang yang mereka bisa berjam-jam mancing. Padahal kalau kita lihat orang mancing tuh kayak gimana gitu ya. Kalau lu pengen beli ikan, beli aja ke pasar gitu. Ngapain berjam-jam nungguin pancingan dimakan ikan gitu. Tapi emang hobi ya. Kebayang kalau hobi itu, fashion kita itu dalam hal kebaikan, brother. Kayak gue main bulu tangkis bisa 2 jam, 3 jam kuat gitu. Walaupun endingnya drop juga. Kebayang kalau itu kita lakukan dalam ibadah, dalam menghafal Quran, dalam membaca Al-Quran, dalam berbuat baik. Kalau ketika lelah dalam berolahraga, lelahnya hilang, tinggal sehatnya. Kalau lelah dalam berbuat baik, lelahnya hilang, tinggal pahalanya, brother. So, semoga kita semua selalu Allah jagain dalam jiwa yang semangat dalam berbuat baik. Kali ini gue mau unboxing. Kalau banyak konten-konten YouTube itu unboxing tentang handphone lah dan barang-barang mahal lainnya. Kali ini gue mau unboxing hal yang baru gue pesen. Apa itu? Ini, gue pesen barang untuk dapur gue yang baru gue renovasi. Barangnya namanya apa ya? Toples. Oke, toples. Gue nanti mau ngambil beberapa hikmah dari toples ini. Tapi sebelumnya ada satu hikmah keren yang kemarin gue dapet. Masya Allah, ini keren banget. Jadi nanti kalau menurut lo hikmah ini juga keren, tolong share video ini ke banyak orang. Gue pesen toples segede ini kurang lebih totalnya tuh ada 8 kalau nggak salah, sekitar 8. Gue pesen lewat belanja online gitu. Dan yang paling besar yang segede ini, paling besar tuh gue pesen 3. Pas nyampe sini, gue lagi mandi. Nah, si kurirnya datang tuh. Si kurirnya datang dan dia bilang, Mas maaf, barangnya pecah. Dapat informasi itu kira-kira gimana? Kesel. Kok pecah sih? Kenapa nggak hati-hati? Tapi dia bilang kayak gini, kira-kira harganya berapa mas? Saya gantiin. Itu pas dia nyampein hal itu, dia minta maaf. Pertama dia akuin kesalahannya, dia sudah lalai mecahin barang ini. Kedua, dia minta maaf. Ketiga, dia ingin memperbaiki kesalahannya dengan mengganti toples gue ini. Kira-kira dapat respon dari dia kayak gitu, reaksi gue kayak gimana? Wallahi, saat itu juga kekesalan gue hilang. Malah yang heran adalah gue langsung masuk kamar. Gue ngambil di kamar gue tuh, gue selalu nyiapin uang di amplopin gitu, walaupun jumlahnya gak terlalu besar. Gue langsung ngambil amplop berisi uang itu, gue kasihin ke orang itu. Gue kasihin ke kurir itu. Yang dia tuh mau balik lagi, terus dia bilang, Mas, ini barang pecahannya saya bantu buangin ya. Tuh,
keren ya. Pertama tadi dia akuin kesalahannya, kedua dia minta maaf, ketiga dia coba memperbaiki kesalahannya dengan mau mengganti, ketiga dia perbaiki lagi kesalahannya dengan ini pecahan toplesnya saya buang ya, sekalian saya pergi. Itu dengan reaksi dia seperti itu bikin gue bukan cuman maafin dia, tapi gue kasih dia duit. Gue kasih dia duit, dan akhirnya dia pun pergi. Ini buat gue ini hikmah ini lebih berharga daripada toples ini, brother. Allah takdirin toples itu pecah karena Allah pengen ngasih pesan cinta buat gue. Ini ada buku pesan cinta nih, karangan guru kita semua, Ustadz Randy. Dan kalau saya nggak baca pesan cinta itu, brother, yang ada malah kesel. Yang ada malah kesel. Toples pecah dan mungkin bawaannya pengen marah-marahin si kurirnya karena udah lalai dan lain-lain. Tapi ketika gue coba baca pesan cintanya, hikmah dari apa yang terjadi dan apa yang dilakukan kurir itu, hati gue lebih tenang, brother. Dan gue balas kebaikan orang itu dengan rizki yang dia dapat dari arah yang tidak disangka-sangka. Gue pengen ngajak lu coba memposisikan diri dari jadi kurir itu deh. Gimana? Dan ini juga pernah gue kalau tadi posisinya ada di kurir yang ngelakuin kelalaian, dulu gue pernah bawa mobil punya kakak angkat gue di Cirebon itu, Honda Civic yang terbaru. Itu mobil terkeren yang pernah gue bawa tuh. Ketika gue bawa karena matic, itu pas di pengkolan di lampu merah, itu gue nabrak angkot di depan. Angkotnya sih nggak apa-apa, cuman bumper mobil Honda Civic itu yang agak gores, nggak penyok, cuman gores. Itu ketika gue nyetir, gue antara ngaku nggak nih, atau gue biarin aja deh sampai dia tahu dan dia nganggep bukan gue yang goresin mobilnya. Itu dalam waktu gue nyetir, itu batin gue bertarung kayak gitu tuh, antara gue ngaku kalau gue bikin mobilnya gores atau gue sembunyiin. Akhirnya ketika gue ketemu kakak gue itu, gue langsung ajak dia ke depan, "Kak, sorry, tadi gue nggak sengaja nabrak angkot, terus mobil lo agak gores dikit." Dan dia nggak marah, dia maafin, dan dia nggak nyuruh gue ganti. Tuh, kebayang kalau kita ngelakuin itu ke Allah, brother, sister. Kebayang. So, jangan mau dikuasain hati lu dengan tenang ketika lu menyembunyiin sebuah kesalahan. Padahal ketika lu mau akuin, walaupun itu pasti berat banget, demi Allah, gue ngerasa banget ketika gue pengen cerita ke kakak angkat gue itu, gue udah goresin mobil itu, gue berat banget buat ngomong. Ngapain ngomong? Dia juga nggak tahu. Mungkin dia mikirnya dia sendiri yang ngegores. Wah, pokoknya macam-macam deh. Ya mungkin si kurir itu juga bisa aja pas nyampe rumah gue dia nggak bilang kalau toplesnya pecah. Toh ketika dia pergi gue nggak tahu dia siapa. Gue bisa aja minta ganti ke ekspedisinya atau ke tokonya. Tapi yang keren yang dia lakukan itu, dia akuin kesalahannya, dia akuin kelalaiannya, dia minta maaf, dia perbaikin. Bukan cuman gue maafin, gue kasih dia rizki yang tidak disangka-sangka. Allah kasih dia rizki yang tidak disangka-sangka lewat tangan gue. So seperti itu juga, brother, sister, ketika lu datang ke Allah, lu akuin dosa-dosa lu. Percuma juga lu gak ngaku sebenarnya. Kenapa? Allah lihat. Allah lihat. Allah lihat setiap adegan dosa yang kita perbuat, brother. Terus apa yang mesti kita lakuin? Ya cukup datang ngaku. Datang ngaku. Dan yakinlah Allah pasti maafin kita. Allah pasti maafin kita. Ini pembahasannya panjang, nanti gue bahas. Pokoknya ini keren banget lah. Alhamdulillah toples ini gak terlalu berharga, tapi hikmah dibalik kejadian ini berharga banget buat gue dan mudah-mudahan buat lu semua. Insyaallah gue lanjutin pembahasan tentang hikmah apa dibalik toples ini. Insyaallah nanti gue share lagi. Yang pasti adalah di awal ini silahkan lu tulis, nanti gue coba pandu ya. Lu coba tulis kesalahan-kesalahan apa, bangke-bangke apa yang selama ini lu sembunyiin.
dan lu datang ke Allah. Lu akuin itu ke Allah, dan selamat, lu akan mendapatkan maafnya Allah plus hadiah dari Allah. Nanti gua bahas lebih lanjut. Sementara itu dulu, gua Angga Juan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.